Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik. Sampai hari ini belum ada kejelasan, masih alot siapa cawapres dari Ganjar dan Prabowo Subianto. Ada yang beredar kabar Ganjar akan disandingkan dengan Ridwan Kamil. Ada juga kabar Prabowo dengan Yeni Wahid. Nah, semua itu hanya sebagai coba-coba saja sepertinya untuk mengukur tepat dan tidak tepatnya gitu kan. Ada pertimbangan lain soal pemilihan siapa jadi cawapresnya gitu kan. Pabri baru-baru ini juga mengadakan pertemuan ya, dihadiri oleh Prabowo dan para mantan jenderal elit ya. Ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Hendro Priyono, ada Pak SBY, dan ada Prabowo Subianto juga gitu kan. Beberapa kali sepertinya Pak Hendro Priyono hadir bersama Prabowo gitu kan. Apakah kita bisa baca bahwa ini adalah posisi dari Pak Hendro Priyono yang mengalihkan dukungan kepada Prabowo gitu kan. Karena kita sedikit tahu ya bahwa Pak Hendro Priyono ini ya pasti satu visi dengan Megawati gitu kan. Meskipun di kubu Megawati kan ada Andika Perkasa gitu kan sebagai wakil tim ses pemenangan Ganjar gitu kan. Jadi kehadiran dari Hendro Priyono ini di misalnya kampanye atau bukan kampanye ya di acara-acara sosialisasi Pak Prabowo ini ya, apakah ini tanda suatu dukungan atau kita baca sebagai suatu kehadiran yang bersifat intelijen gitu kan untuk melihat mengamati pergerakan Pak Prabowo ini gitu kan. Juga apakah strateginya seperti apa gitu kan. Jadi untuk mengambil informasi gitu kan. Meskipun ini menandai bahwa koalisi Prabowo, koalisi Ganjar ini masih cair gitu kan. Belum terlalu sepakat gitu kan. Atau masih menghitung-hitung sampai detik akhir nanti pendaftaran capres dan cawapres itu kan. Di bulan bulan Oktober ya. Ya jadi masih menunggu, masih menghitung-hitung ya. Untuk ikut kontestasi politik itu bukan hanya soal populis saja, tapi kan butuh perhitungan yang lain gitu kan, dana, juga kemungkinan menang gitu kan. Ya, kepercayaan diri dari Anies dan cawapres sebenarnya sudah mengalami puncaknya gitu kan. Pertama ya Anies sangat senang dia bisa menjadi capres. Begitu juga dengan Caimin yang senang dengan dia jadi cawapres. Begitu juga dengan Surya Paloh merasa senang sudah menjadi kingmaker gitu kan. Anies dan Caimin gitu kan. Saya pikir kesenangan ini tidak harus cepat puas gitu kan. Atau memang ya sampai di sana keinginan mereka. Ya meskipun para politisi itu ya tidak ada kata patah semangat, maju terus gitu kan. Caimin akan tetap optimis, Anies akan tetap optimis. Ya apalagi Prabowo gitu kan yang sudah berpengalaman mengikuti kontestasi politik. Ya kita akan masih menyaksikan sampai bulan Oktober ini bahwa politik kita ini adalah tentang soal komunikasi politik, sosialisasi politik, dan negosiasi gitu kan.
Yang diajak bernegosiasi itu siapa? Ya elit politik gitu kan. Rakyat nanti hanya ikut berpartisipasi memilih gitu kan. Tapi tentu saja bahwa hadirnya para calon presiden dan calon wakil presiden ini kan atas aspirasi rakyat gitu kan. Bisa lewat survei-survei, popularitasnya itu kan nanti rakyat juga memiliki keinginan gitu kan, dan itu sangat penting. Meskipun ada keinginan dari elit partai, ya mereka yang harus menentukan gitu kan. Nah, inilah dialektika antara persoalan elitis dan rakyat gitu kan. Di dalam demokrasi itu ya harus ada oligarki gitu kan. Secara tidak bisa dihindari ya, hukum besi demokrasi katanya adalah melahirkan oligarki gitu kan. Mereka yang elit, mereka yang bisa memobilisasi massa, mereka yang dekat dengan kekuatan dan memiliki akses terhadap aparat keamanan gitu kan, itu kan oligarki gitu kan. Dan saya pikir kondisi ekonomi terlihat secara kasat mata ini memang sedang merosot ya, secara mikro lah ya. Nah, perhitungannya seperti apa ya tentu saja masyarakat bisa merasakan sendiri. Memang negara kita memang kuat ekonominya ya sekarang ini, tapi kalau kita merasa bahwa keadaan kita ya stagnan, ya ini suatu persoalan juga gitu kan. Sehingga memang kreativitas, jiwa entrepreneur itu harus kuat gitu kan, harus kuat. Dan presiden ke depan ya harus bisa membuat akses ekonomi, lapangan kerja itu harus masif, dan harus bisa membuat solusi terhadap masyarakat yang mobilitas hidupnya masih kurang, tidak berubah-ubah, mandek gitu kan. Ya, dari sini kita sudah mendapatkan suatu pembelajaran politik 2024 ini adalah pertarungan para elit. Pertarungan para elit, suatu peristiwa komunikasi politik, dan bahkan persoalan ideologi tidak pernah dibahas lagi gitu kan. Ya, ideologi itu sesuatu yang tentu saja adalah filsafatnya, pandangan hidup secara global. Di dalam politik keseharian ya kita harus realistis, tapi tentu saja proses politik, komunikasi politik ini bagian dari demokrasi juga. Tidak bertentangan dengan Pancasila, menetapkan koalisi, menetapkan perkumpulan, menetapkan untuk bergabung dalam suatu koalisi itu juga suatu bersifat musyawarah gitu kan.